Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Seiring dengan beredarnya sebuah cuplikan video yang berisi pertanyaan tentang kapankah berakhirnya wabah corona ini, lalu dijawab dengan mengutip sejumlah hadis Nabi, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Idza tala'an najmu dha sabahin rufi'atil 'aha." Artinya, apabila suatu saat nanti muncul bintang di satu pagi, pada pagi hari, maka akan diangkatlah segala macam wabah. Kemudian pembicara menafsirkannya dengan virus yang menular, yang makan korban secara massal bakal terangkat ketika bintang itu muncul di satu pagi. Dia kemudian mengatakan bahwa para ulama seperti Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati mengomentari hadis ini dalam kitab Al-Fathur Rabbani, kapan-kapan, yang artinya kapan-kapan muncul suatu bintang, maksudnya Thuraya. Bintang ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mulaqin, dia akan muncul pada permulaan bulan Mei. Kalau bintang Thuraya itu muncul, maka wabah akan diangkat secara total. Wabah yang mendunia. Mudah-mudahan, kata si pembicara, prediksi Rasulullah yang berdasarkan wahyu benar-benar membawa kegirangan dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita. Pembicara juga menukil dari Syekh Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati bahwa bala itu maksimal menimpa suatu negeri tidak lebih dari 50 hari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Badruddin Al-Aini mengatakan bahwa wabah ini akan terangkat ketika masuk musim panas. Kata pembicara, ini sebuah kabar gembira yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua perkataan Nabi berdasarkan wahyu. Kemudian pembicara mengutip sebuah hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, "Idza tala'an najmu rufi'atil 'ahatu an kulli balad." Artinya, apabila bintang itu muncul, maka segala macam wabah yang mendunia ini tingkat internasional bakal terangkat dari seluruh negeri. Kemudian pembicara mengajak agar kita senantiasa bertaubat, karena tidak ada satu bala yang turun melainkan disebabkan karena banyak dosa, dan tidak akan terangkat bala tersebut melainkan dengan taubat kepada Allah. Kemudian beliau sang pembicara memanjatkan doa, dan terselip dalam doanya tawassul dengan jah Nabiyina Muhammad, Nabiyyir Rahmah wa Kashifil Ghummah, dan seterusnya. Saudaraku kaum muslimin, dalam rangka menunaikan kewajiban saling menasehati sama muslim, karena agama kita ini hakikatnya adalah memberikan nasihat, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ditanya, untuk siapa ya Rasulullah? Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Menasihati untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Berangkat dari hadis ini, saya merasa perlu untuk meluruskan beberapa hal terkait video tersebut. Yang pertama, pembicara mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan kapankah berakhirnya wabah corona telah dijawab oleh Nabi dalam hadis yang dikutipnya dari Musnad Imam Ahmad. Tentunya redaksi seperti ini bukanlah redaksi hadis Nabi, karena hadis tersebut tidak dalam konteks menjawab pertanyaan, apalagi pertanyaan tentang corona. Yang kedua, pembicara menukil hadis tanpa menjelaskan kedudukan hadis tersebut dari sisi validitasnya, alias derajatnya, sahih ataukah dhaif. Padahal seharusnya derajat suatu hadis atau validitas hadis itu dipastikan terlebih dahulu, barulah ia dijadikan dalil dalam suatu masalah. Perlu diketahui bahwa hadis-hadis yang pembicara sebutkan derajatnya diperselisihkan oleh para ulama sejak dahulu hingga kini. Sejumlah ahli hadis dari kalangan salaf seperti Imam Abu Ja'far Al-Uqaili yang wafat tahun 322 Hijriah
Dalam kitab Ad-Du'afa Al-Kabir, karya beliau, setelah mengutip hadis ini, meriwayatkan hadis ini, dan kemudian beliau mendhaifkannya, beliau menyebutkan alasannya, yaitu adanya seorang perawi yang bernama Isal bin Sufyan yang bersendirian dalam meriwayatkannya. Imam Al-Uqayli kemudian menukil dari Imam Al-Bukhari pernyataan beliau bahwa perawi ini fihi nadhar. Ini adalah isyarat bahwa hadis perawi tersebut dhaif. Kemudian Al-Uqayli rahimahullah juga menukil dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan laisa bil qawi. Perawi ini tidak begitu kuat. Artinya kalau dia bersendirian padahal dia bukanlah sosok perawi yang cukup kuat untuk meriwayatkan sebuah hadis, maka hadisnya jelas tergolong hadis yang mungkar. Bahkan Imam At-Tabarani yang juga meriwayatkan hadis ini dan dinukil juga oleh si pembicara, ya, At-Tabarani rahimahullah wafat tahun 360 Hijriah. Usai meriwayatkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Awsat, beliau mengatakan bahwa hadis ini tafarrada bihi Isal bin Sufyan dan yang lain-lain. Artinya ada sejumlah perawi yang satu sama lain bersendirian meriwayatkan hadis ini. Dan kitab Al-Mu'jamul Awsat itu pada dasarnya adalah kitab kumpulan hadis-hadis gharib yang mayoritasnya tergolong lemah dan mungkar. Hadis ini juga dinyatakan ghairu mahfudz, yang artinya nyeleneh, oleh Al-Imam Ibnu Adi yang wafat tahun 365 Hijriah dalam kitab beliau Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Adapun dari kalangan ulama generasi berikutnya yang menganggap lemah hadis ini adalah seperti Imam Al-Khalili dalam kitabnya Al-Irsyad. Ya, beliau wafat tahun 446 Hijriah. Demikian juga Ibnu Tahir Al-Qaisarani yang wafat tahun 508 Hijriah. Imam Al-Busiri yang wafat tahun 840 Hijriah. Bahkan sejumlah ulama kontemporer seperti Syekh Ahmad Syakir yang wafat tahun 1377 Hijriah dan juga Syekh Al-Albani yang wafat tahun 1420 Hijriah rahimahumullah juga mendhaifkannya. Hanya beberapa gelintir saja di antara ulama yang menganggapnya hasan, hadis ini sebagai hadis yang hasan atau mensahihkannya. Akan tetapi dengan lafadz yang berbeda dari yang dikutip oleh pembicara. Intinya, saudaraku kaum muslimin, hadis dengan redaksi yang dikutip oleh pembicara adalah hadis yang dinilai tidak sahih, tidak valid oleh mayoritas ahli hadis, baik dari kalangan salaf maupun khalaf alias kontemporer. Catatan ketiga, andaipun hadis ini dianggap benar, dianggap valid, maka maksudnya bukanlah seperti yang disebutkan oleh saudara pembicara, bahwa ia meliputi segala macam penyakit dan wabah termasuk corona. Karena konteks hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah ahli hadis yang meriwayatkannya ialah tentang penyakit tanaman dan ternak. Penyakit tanaman, khususnya penyakit tanaman, bukan penyakit manusia. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah yang wafat tahun 321 Hijriah dalam kitab Syarah Mushkil Al-Athar. Dengan setelah beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengkorelasikannya, menyandingkannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in bernama Uthman bin Abdullah bin Suraqah dari sahabat Ibnu Umar yang mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta tadhhab al-'ahah. Nabi melarang menjual hasil kebun hingga musim penyakit berlalu. Qala, Uthman mengatakan, fasa'altu Ibnu Umar mata dzalik? Qal tulu'u Thuraya. Uthman bertanya kepada Ibnu Umar, kapankah berlalunya musim penyakit itu? Jawab Ibnu Umar, ketika bintang Thuraya itu muncul. Imam At-Tahawi lantas mengatakan, fa'aqalna bidzalik annahu Thuraya wa aqalna bihi aidan anna al-maqsuda bi raf'il 'ahati anhu huwa thimarun nakhli. Maka kami pun menjadi paham berdasarkan hadis ini atau riwayatnya Ibnu Umar ini bahwa bintang yang dimaksud ialah bintang Thuraya
dan terangkatnya penyakit tersebut ialah dari tanaman kurma. Jadi, saudaraku kaum muslimin, jelaslah bahwa yang dibahas oleh hadis-hadis tersebut bukanlah wabah penyakit yang menimpa manusia secara umum, apalagi wabah corona yang mendunia. Apalagi jika disebutkan bahwa wabah ini hanya bertahan maksimal 50 hari, maka jelaslah ini tidak sesuai dengan fakta. Karena sejak kemunculannya di bulan Desember tahun lalu, 2019, hingga bulan April tahun ini, 2020, masalah corona belum terselesaikan di daerah asalnya, yaitu di Wuhan, Cina. Apalagi kemudian sang pembicara menyebutkan ini adalah kabar gembira dari Nabi tentang berakhirnya semua musibah ini, dan Nabi itu bicara atas dasar wahyu. Ini jelas salah faham yang bisa melahirkan musibah atau bencana dari sisi keimanan kita kepada Nabi. Karena ketika itu disandarkan kepada Nabi, kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, maka orang-orang akan menganggap, na'udzubillah, Nabi itu tidak benar dalam berbicara. Padahal si pembicaralah yang tidak memahami maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan yang keempat, ajakan pembicara untuk bertaubat dari dosa karena dosa adalah penyebab semua bala. Ini adalah sesuatu yang sangat baik. Saya sendiri sangat sepakat. Hanya saja di akhir doanya, sang pembicara melakukan tawassul atau mengucapkan tawassul yang tidak disyariatkan, yaitu tawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad atau jahun Nabi. Tidak disyariatkannya tawassul dengan jahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah secara panjang lebar dalam kitab beliau At-Tawassul. Demikianlah beberapa catatan saya terhadap video yang viral baru-baru ini, sekaligus menjadi jawaban atas banyaknya pertanyaan yang ditujukan kepada saya terkait derajat dan maksud hadis-hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Solo, 14 Sya'ban 1441 Hijriah, pukul 23:20 waktu Indonesia Barat. Saya yang berbicara di sini Sufyan bin Fuad Baswedan, Ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Doktor Alumni Fakultas Hadits Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia.